Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang saya sayangi. Ketemu lagi dengan Bu Mun materi seni budaya. Hari ini kita bahas bab 3 gerak tari kreasi. Sebelum masuk bab 3 gerak tari kreasi, marilah pertemuan pada pagi hari ini kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai yaitu mengenai gerak tari kreasi. LKS-nya ada di halaman 37. Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah bentuk gerak tari yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tradisional klasik. Udah ketemu belum pengertiannya halaman 37 itu? Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tradisional klasik. Kemudian setelah pengertian tari kreasi kalian sudah kenal, masuk ke pola lantai gerak tari kreasi halaman 38. Pola lantai gerak tari adalah gerakan yang dilakukan oleh seorang penari seperti melakukan geseran dan perpindahan. Saya ulang. Pola lantai gerak tari adalah gerakan yang dilakukan oleh seorang penari melakukan pergerakan, pergeseran, dan perpindahan posisi dalam sebuah tarian. Macam-macam pola lantai. Ada 4. Pola lantai vertikal atau lurus. Maksudnya penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang. B. Pola lantai horizontal. Penari membentuk garis lurus ke samping. C. Pola lantai diagonal. Penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. D. Pola lantai garis melengkung adalah penari membentuk garis lingkar. Ada 2 jenis desain garis. Yang pertama, garis lurus. Halaman 39 itu di bawah gambar. Di bawah gambar ketemu? Ada 2 jenis desain garis. 1 garis lurus, 2 garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan lembut, contoh pada tari merak dan tari kupu-kupu. 2 garis lengkung memberikan kesan manis, contoh tari Garuda. Di situ tari kupu-kupu berasal dari Bali. Tari kupu-kupu menggunakan pola lantai garis lurus dan lingkaran. Ada contoh lagi, tari Garuda Nusantara adalah tarian yang menceritakan keagungan, kegagahan, keindahan dan kelincahan seekor
dan kelincahan seekor burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Itu menggunakan pola lantai namanya spiral berbaris lingkaran besar dan kecil, vertikal dan horizontal. Itu adalah contoh dari jenis desain garis. Kemudian unsur-unsur pendukung gerak ada 6. Unsur-unsur pendukung gerak mulai dari A, halaman 40 nggih. A, gerak di situ ditekankan pada lemah lembut, ritmis, tegas dan terputus-putus. B, properti tari berfungsi sebagai pendukung yang membedakan tarian yang satu dengan tarian yang lain. C, iringan. Iringan ini bisa dari tubuh penari ataupun alat musik pengiring. Contoh iringan yang dari tubuh penari seperti tepuk tangan, suara mereka yang lantun hingga hentakan kaki. Sedangkan iringan yang berasal dari alat musik pengiring, contohnya gendang, rebana, gong, gamelan ataupun piano. D, tata busana. Tata busana kaitannya dengan kostum. Contohnya di situ adalah celana, baju, selendang, ikat kepala sampai mahkota. Kemudian yang E, tata panggung. Tata panggung kaitannya dengan tempat pentas. Terakhir F, tata rias. Tata rias di sini maksudnya adalah make up yang mempertegas dari tema tari yang digunakan. Kemudian bentuk penyajian tari. Halaman 42. Bentuk penyajian tari ini ada 3. 1, tari tunggal. 2, tari berpasangan. 3, tari kelompok. Tari tunggal adalah tari yang dilakukan seorang penari. Contohnya tari golek dari Jogja, tari ngremo dari Jawa Timur. Kemudian tari berpasangan, tarian yang dilakukan oleh berdua atau 2 orang. Boleh laki-laki sama laki-laki, boleh perempuan sama perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Yang penting berpasangan, berarti 2 orang. Yang C, tari kelompok. Tari yang dilakukan lebih dari 1 orang. Untuk jumlah kelompok kecil biasanya mulai 3, 5, 10 atau 15 orang. Untuk kelompok besar lebih dari 15 orang. Kemudian aspek yang ditonjolkan pada tari kelompok adalah kekayaan dari variasi pola lantai. Terakhir, iringan tari. Iringan tari ada 2, iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal adalah iringan yang langsung ditawarkan oleh penari, seperti tari sanur, tari tifa, tari rebana.
2 iringan eksternal, iringan yang berasal dari luar penari. Kemudian fungsi dari iringan tari ini ada 3. 1. Musik sebagai iringan gerak tari. 2. Musik sebagai ilustrasi. 3. Musik sebagai pemberi suasana. Saya ulang, dari bab ini, bab tari kreasi, kalian sudah kenal tadi 1. Pengertian tari kreasi. Nomor 2. Pola lantai gerak tari. Nomor 3. Macam-macam pola lantai. Macam-macamnya ada 4. Pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan pola lantai garis melengkung. Macam-macam desain garis ada 2, garis lurus dan garis lengkung. Unsur-unsur pendukung gerak ada 6. Gerak sendiri, properti, iringan, tata busana, tata panggung, dan rias. Kemudian bentuk penyajian tari ada 3. Tari tunggal oleh 1 orang penari, tari berpasangan 2 orang penari, tari kelompok lebih dari 1, yang kecil mulai dari 3, kelompok yang besar lebih dari 15. Terakhir iringan tari ada 2, iringan internal dan iringan eksternal. Sedangkan fungsi iringan tari ada 3. Anak-anak kelas 9 yang saya sayangi, itu materi pada pagi hari ini. Sebagai tugas hari ini adalah silakan kalian kerjakan LKS halaman 48. Uji kompetensi A, jumlahnya 20 soal. Saya ulang, uji kompetensi halaman 48 nomor 1 sampai nomor 20. Segera dikerjakan dan segera dikirimkan. Sebagai bukti kalian ikut PJJ dan ikut mengirimkan tugas hari ini. Terima kasih, tetap sehat di rumah. Dan mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.